Pagi itu, 1 jam sebelum acara lamaran adik ipar saya dimulai, ibu mertua saya menelpon dengan suara penuh kemenangan. Kamu tidak usah datang ke acara ini. Cukup suamimu saja yang mewakili. Kehadiranmu hanya bikin malu keluarga besar kami. Saya hanya menjawab pelan, baik, Bu. Lalu saya menutup telepon, membuka laptop, dan mulai menjalankan rencana yang sudah saya siapkan selama berbulan-bulan. 1 jam kemudian, di tengah pesta megah itu, ibu mertua saya menjerit histeris di depan 100 tamu undangan. Sebab mereka semua tidak pernah tahu satu hal. Rumah tempat mereka berpesta, gedung tempat lamaran itu digelar, bahkan seluruh harta yang mereka banggakan, semuanya berdiri di atas nama saya. Dan hari itu, saya datang bukan untuk menangis. Saya datang untuk merobohkan seluruh istana kebohongan mereka, satu persatu, sampai rata dengan tanah. Halo, sahabat cerita, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana, supaya saya tahu dari mana saja teman-teman yang menemani cerita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena di episode ini kalian akan menyaksikan bagaimana sebuah keluarga sombong yang merasa punya segalanya runtuh dalam satu sore. Oleh tangan perempuan yang selama ini mereka anggap tidak berharga. Balasan yang elegan, tenang, dan tidak pernah mereka duga. Simak sampai akhir, karena bagian yang paling memuaskan ada di penghujung cerita. Nama saya Renata, usia saya 36 tahun. Saya pemilik sebuah firma properti di Jakarta, dengan beberapa proyek besar tersebar di Pondok Indah, Menteng, dan kawasan bisnis Sudirman. Tapi tidak ada satupun anggota keluarga suami saya yang tahu tentang itu. Di mata mereka, saya hanyalah Renata, perempuan kampung dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, menantu yang tidak jelas latar belakangnya, perempuan yang katanya beruntung karena berhasil menikahi anak keluarga terhormat. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 5 tahun, saya memilih diam. Saya memilih merendahkan diri sendiri. Demi satu kata yang dulu saya percaya suci, keluarga. Suami saya bernama Bagas. Kami menikah 5 tahun lalu. Saat itu, saya sengaja menyembunyikan identitas asli saya. Saya tidak ingin dicintai karena harta. Saya ingin dicintai apa adanya. Maka, saya datang ke keluarga mereka sebagai perempuan biasa. Berpakaian sederhana, naik kendaraan umum tanpa perhiasan. Saya kira kesederhanaan itu akan membuat mereka menghargai ketulusan. Ternyata, kesederhanaan itu justru menjadi alasan bagi mereka untuk menginjak saya sepanjang 5 tahun. Ibu mertua saya bernama Bu Ratna, wanita parubaya yang memuja gengsi lebih daripada apapun di dunia ini. Baginya, harga seseorang diukur dari merek tas, dari mobil di garasi, dari seberapa banyak tetangga yang iri, dan ada satu orang lagi, adik ipar saya, Sinta, anak bungsu kesayangan Bu Ratna, perempuan muda yang manja, tajam lidahnya, dan pandai memutar keadaan. Mereka berdua, ibu dan anak itu, adalah pusat dari semua penderitaan saya. Rumah tempat kami tinggal adalah rumah mewah 2 lantai di kawasan Menteng. Rumah yang selalu dibanggakan Bu Ratna kepada teman-teman arisannya. Seolah rumah itu adalah hasil jerih payah anaknya. Padahal saya yang membeli rumah itu dengan uang saya sendiri atas nama perusahaan saya. Bagas hanyalah seorang direktur boneka di sebuah perusahaan kecil yang sengaja saya buat hanya untuk menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Setiap bulan, gaji yang ia terima, mobil yang ia kendarai, jam tangan mahal di pergelangannya, semuanya berasal dari kantong saya. Ia tidak pernah tahu, ibunya tidak pernah tahu, Sinta juga tidak pernah tahu. Mereka semua hidup di dalam sebuah istana yang saya bangun sambil meludahi tangan yang membangunnya. Malam sebelum acara lamaran itu, saya sedang menyetrika kemeja Bagas di kamar. Sinta masuk tanpa mengetuk pintu. Ia menyandarkan tubuhnya di kusen, menatap saya dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Kak Renata, katanya dengan nada dibuat manis. Besok itu acara penting. Keluarga calon suamiku orang berada semua. Aku harap kakak tahu diri. Ya, jangan sampai penampilan kakak yang norak itu bikin malu keluarga kita di depan mereka. Saya berhenti menyetrika. Saya menatapnya tenang. Kakak akan menjaga sikap Sinta. Ia tertawa kecil. Bukan cuma sikap Kak. Mending kakak di dapur saja bantu-bantu catering. Biar kakak nggak salah tempat duduk.
Kan malu kalau perempuan seperti kakak duduk di meja tamu terhormat. Saya tidak menjawab, saya hanya melanjutkan setrikaan saya. Sinta mendengus lalu keluar, tapi sebelum menutup pintu, ia berbalik. Oh iya, kak, aku sudah bilang ke mama, biar besok kakak pakai baju seragam catering saja, biar seragam kakak lah keberatan. Kan pintu tertutup. Saya berdiri sendirian di kamar itu, memegang setrika yang masih panas. Saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin yang sangat tenang. Karena malam itu, di dalam laci meja kerja saya, sudah tersimpan sebuah map coklat. Dan di dalam map itu, ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Sinta yang sedang tersenyum penuh kemenangan di kamarnya sendiri. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. 5 tahun lalu, saya seorang wanita karir yang sangat tertutup soal kehidupan pribadi. Saya membangun firma properti saya dari nol, dari bisnis kecil jual beli tanah di pinggiran kota, sampai perlahan menjadi perusahaan yang disegani. Saya punya banyak aset, tapi saya memilih hidup sederhana. Saya tidak suka pamer. Saya lebih nyaman naik angkutan umum daripada disopiri. Karena di sanalah saya bisa berpikir tenang. Bagas dulu mengira saya karyawan kantoran biasa. Ia mengejar saya dengan segala rayuan. Ia memberi perhatian yang waktu itu terasa tulus, dan saya yang lelah dengan kerasnya dunia bisnis merasa menemukan tempat bersandar. Saya menerima cintanya. Saya menikahinya tanpa memberitahu siapa saya sebenarnya. Saya ingin dicintai sebagai Renata, bukan sebagai pemilik firma properti. Tapi harapan saya hancur berkeping-keping tepat setelah pernikahan. Sifat asli Bagas mulai muncul. Ia ternyata laki-laki pemalas, ia lebih suka bersenang-senang daripada bekerja keras. Dan ibunya, Bu Ratna, adalah perempuan pemuja harta yang selalu membandingkan saya dengan menantu-menantu temannya. Menantu Bu Hartini itu anak pengusaha. Loh, tiap bulan beliin ibunya perhiasan. Katanya suatu hari sambil melirik saya sinis. Lah, kamu bawa apa kamu ke keluarga ini? Cuma modal muka polos. Saya diam. Saya selalu diam. Diam-diam, saya menutupi semua utang keluarga ini. Saya membelikan mobil atas nama Bagas, supaya ia tidak minder. Saya bahkan membangun rumah mewah itu dengan alasan bahwa itu hadiah dari bisnis suami saya. Saya masih ingat hari pertama kami pindah ke rumah mewah di Menteng itu. Saya kira dengan rumah sebesar itu, mungkin sikap mereka akan berubah. Mungkin mereka akan mulai menghargai saya. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Bu Ratna mengundang seluruh teman arisannya untuk melihat rumah baru itu. Ia berkeliling, memamerkan setiap sudut, seolah ia yang membangunnya dengan tangannya sendiri. Ini kamar tamu, ini ruang keluarga, semua desain interior saya yang pilih. Anak saya, Bagas, memang tidak pernah pelit untuk ibunya. Salah seorang temannya bertanya, "Loh, menantumu mana? Kok tidak kelihatan?" Bu Ratna melirik ke arah dapur, tempat saya sedang menyiapkan minuman untuk para tamu. Oh, itu dia lagi di dapur. Biar dia di sana saja. Kalian tahu sendiri, latar belakangnya kampungan. Kalau ikut duduk di sini, nanti malah mempermalukan saya. Para tamu tertawa, saya mendengar semuanya dari dapur. Tangan saya berhenti sejenak di atas gelas. Lalu saya melanjutkan, menyajikan minuman itu dengan senyum sopan, sambil menahan sesuatu yang panas di dada saya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Bagas melewati dapur. Ia melihat saya sedang mencuci puluhan gelas dan piring bekas para tamu. Ia tidak berhenti, ia tidak membantu. Ia hanya berkata, "Cepat sedikit. Mama mau kamu bersihkan ruang tamu juga." Lalu, ia berlalu masuk ke kamar untuk tidur. Saya berdiri di dapur rumah saya sendiri, mencuci piring sampai tengah malam di dalam rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Dan pada saat itu, saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kesabaran ini masih bernama kebaikan? Ataukah ia sudah berubah menjadi bentuk lain dari kekalahan? Semua kebaikan itu mereka balas dengan penghinaan yang semakin hari semakin menjadi. Ada satu peristiwa lagi yang tidak akan pernah saya lupakan. Suatu hari, saya sakit, demam tinggi, tubuh saya menggigil, dan saya nyaris tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya meminta Bagas untuk membelikan obat. Bu Ratna yang mendengar itu masuk ke kamar. Ia tidak membawa obat, ia membawa kemarahan. Sakit? Sakit apa? Orang seperti kamu tidak boleh sakit. Siapa yang mau mengurus rumah ini kalau kamu tiduran begitu? Bangun, masih banyak kerjaan, jangan manja. Saya menatapnya. Mata saya panas oleh demam.
dan oleh air mata yang saya tahan. Saya bangun, saya bekerja karena saya tahu mengeluh kepada mereka hanya akan menambah bahan untuk mereka menghina saya. Hari itu, saya menyadari sesuatu yang penting. Mereka tidak akan pernah melihat saya sebagai manusia selama saya membiarkan mereka melihat saya sebagai pelayan. Perubahan itu tidak akan datang dari belas kasihan mereka. Perubahan itu harus saya rebut sendiri pada waktu yang saya pilih sendiri. Puncaknya terjadi 3 bulan lalu. Saya sedang membereskan meja kerja Bagas di rumah lama ketika saya menemukan sebuah dokumen di dalam laci paling bawah. Sebuah surat tagihan pinjaman. Jantung saya berdegup kencang saat membaca nama yang tercantum di sana. Bu Ratna telah meminjam uang dalam jumlah sangat besar dari sebuah lembaga pembiayaan 2 miliar rupiah, dan yang membuat darah saya membeku adalah nama penjaminnya. Wanita tua itu diam-diam menemukan salinan kartu identitas saya. Ia memalsukan tanda tangan saya. Ia menggunakan data pribadi saya untuk mencairkan pinjaman 2 miliar. Tanpa sepengetahuan saya sedikit pun, uang itu ia pakai untuk apa? Untuk membeli perhiasan mewah, untuk tas bermerek, dan untuk membiayai acara lamaran anak bungsunya, Sinta, supaya terlihat megah di depan calon besang. Ibu mertua saya menjerumuskan saya ke dalam jurang utang yang bisa menghancurkan segalanya, hanya demi gengsi sesaat. Penemuan dokumen itu menjadi titik balik. Rasa hormat saya kepada mereka menguap sampai habis. Saya menyadari satu hal yang menyakitkan. Selama 5 tahun, saya tidak hidup bersama keluarga. Saya hidup bersama parasit yang menghisap darah saya sampai kering. Malam itu, saya tidak menangis. Saya membuka laptop dan mulai menyusun rencana. Tapi saya tidak sendirian. Ada satu orang di keluarga itu yang berbeda. Adik bungsu Bagas, namanya Dimas. Seorang pengacara muda yang selama ini selalu bersikap sopan kepada saya. Satu-satunya yang pernah membela saya di meja makan ketika yang lain menghina. Suatu sore, Dimas datang ke ruang kerja saya dengan wajah gelisah. Ia menutup pintu lalu berbicara dengan suara rendah. Kak Renata, saya minta maaf. Saya tahu sesuatu yang seharusnya saya beritahu dari dulu. Ia meletakkan sebuah map di meja. Ini soal utang, Mama. Saya menemukan bukti bahwa tanda tangan kakak dipalsukan. Dan bukan hanya itu, saya menatapnya. Bukan hanya itu, Dimas menarik napas. Sinta ikut. Dia yang menyarankan Mama pakai nama kakak. Katanya, kalau nanti utang itu ketahuan, tinggal salahkan kakak. Si menantu miskin, toh tidak ada yang akan percaya. Kakak, ruangan itu menjadi hening. Saya merasakan sesuatu mengeras di dalam dada saya. Bukan amarah yang meledak, sesuatu yang lebih dingin, lebih tenang, dan jauh lebih berbahaya. Terima kasih, Dimas, kata saya. Akhirnya, kamu sudah memilih sisi yang benar. Sekarang, dengarkan saya baik-baik. Kita punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Dimas mengangguk. Sejak hari itu, ia menjadi mata dan telinga saya di dalam keluarga itu. Ia membantu saya mengumpulkan setiap bukti, menyalin setiap dokumen, mencatat setiap percakapan. Mereka pikir mereka sedang menyiapkan perangkap untuk saya. Yang mereka tidak tahu, saya sedang menyiapkan panggung untuk mereka. Minggu-minggu berikutnya berjalan seperti biasa. Saya tetap diam, saya tetap menunduk, saya tetap membiarkan mereka menghina saya, seolah tidak terjadi apa-apa. Setiap penghinaan yang mereka lemparkan, saya simpan. Setiap kesombongan, saya catat. Suatu malam, saat makan bersama, Bu Ratna menaruh piring kotor di depan saya dengan kasar. Cuci ini. Untuk apa kamu di rumah ini kalau tidak berguna? Setidaknya jadi pembantu yang benar. Bagas hanya menunduk, menyuap makanannya. Seolah tidak mendengar apa-apa, saya menatap suami saya. Laki-laki yang saya nikahi karena saya kira ia berbeda. Ia tidak mengangkat wajahnya sama sekali. Disitulah saya benar-benar mengerti diamnya seorang suami ketika istrinya diinjak adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan, lebih sakit daripada teriakan mertua, lebih dalam daripada ludah Sinta. Saya mengambil piring itu, saya mencucinya, dan sambil air mengalir di jari-jari saya berbisik dalam hati, nikmatilah, Bu, nikmatilah setiap detik terakhir dari kesombongan kalian. Karena malam itu, mereka tidak tahu
bahwa hitungan mundur sudah dimulai. Keesokan paginya, kesabaran saya diuji sekali lagi dengan cara yang paling kejam. Saya sedang membereskan kamar ketika saya menemukan sesuatu di saku jas Bagas. Sebuah struk hotel untuk 2 orang dan sebuah pesan singkat di ponselnya yang tergeletak di meja dari nomor yang saya tidak kenal. Sayang, kapan kita ketemu lagi? Aku kangen. Saya berdiri diam. Selama beberapa saat, dunia terasa berhenti. Bukan karena saya masih mencintainya, cinta itu sudah lama mati. Tapi karena di tengah semua penghinaan yang saya tanggung, ternyata masih ada satu lapis pengkhianatan lagi yang belum saya ketahui. Saya tidak berteriak, saya tidak menangis, saya memotret struk itu, saya mencatat nomor itu, dan saya menambahkannya ke dalam map coklat saya. Malam itu, ketika Bagas pulang, saya tidak menyinggung apapun. Saya menyajikan makan malamnya seperti biasa. Ia makan dengan tenang, tidak tahu bahwa istrinya sudah mengetahui segalanya. Diam saya bukan kelemahan. Diam saya adalah senjata yang sedang saya asah dalam gelap. Beberapa hari kemudian, saya menyerahkan informasi itu kepada tim investigasi pribadi saya. Dalam waktu singkat, mereka mengonfirmasi apa yang sudah saya duga. Bagas menjalin hubungan dengan seorang perempuan muda selama berbulan-bulan, menggunakan uang yang tentu saja berasal dari kantong saya. Setiap lembar bukti yang saya kumpulkan menambah keyakinan saya. Saya tidak sedang menghancurkan sebuah keluarga. Keluarga ini sudah hancur sejak lama, dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Saya hanya akan menyingkap tabir yang menutupinya, agar semua orang bisa melihat kebenarannya. Penghinaan itu tidak berhenti pada satu malam. Setiap hari, mereka menemukan cara baru untuk merendahkan saya. Suatu sore, saya baru pulang dari kantor. Tentu saja, di mata mereka, saya baru pulang dari kerja. Serabutan entah di mana, badan saya lelah, tapi begitu masuk rumah, Bu Ratna sudah menunggu dengan wajah masam. Dari mana saja kamu? Sinta butuh diantar ke salon dari tadi. Untung apa punya menantu? Kalau disuruh sedikit saja tidak becus. Saya menaruh tas saya. Maaf, Bu, tadi ada urusan pekerjaan. Sinta muncul dari kamarnya. Sudah berdandan. Pekerjaan apa, Kak? Jadi kasir minimarket. Sudah, antar aku sekarang. Aku nggak mau telat. Saya mengantarnya. Sepanjang jalan, ia sibuk dengan ponselnya. Tidak sekalipun berterima kasih. Ketika turun, ia melempar begitu saja. Nanti jemput jam 9. Jangan telat kayak tadi. Saya hanya mengangguk di dalam mobil. Saya menatap kaca spion, menatap wajah saya sendiri. Perempuan yang setiap keputusannya menggerakkan proyek bernilai puluhan miliar, kini menjadi sopir gratis bagi seorang gadis manja yang bahkan tidak tahu siapa yang membayar gaun yang kenakan. Saya tidak marah, saya hanya mencatat. Satu lagi, saya bergumam. Satu lagi untuk daftar itu. Beberapa hari kemudian, terjadi hal yang lebih jauh. Malam itu ada tamu penting, calon besan yang datang berkunjung untuk membicarakan lamaran. Bu Ratna ingin semuanya sempurna. Ia menyuruh saya memasak, menyajikan, dan melayani. Tapi dengan satu syarat, kamu masak di dapur, taruh makanannya, lalu masuk kamar, jangan keluar. Aku tidak mau tamu terhormat melihat menantu berpenampilan seperti kamu. Nanti mereka pikir, keluarga kita menampung pembantu di rumah. Saya menyiapkan semuanya. Meja makan penuh dengan hidangan yang saya masak sendiri. Ketika para tamu memuji masakannya, Bu Ratna tersenyum bangga. Iya, memang saya yang masak. Repot juga jadi ibu yang serba bisa. Saya mendengar semuanya dari balik pintu kamar. Saya tidak keluar, bukan karena takut, tapi karena saya tahu, hari ketika saya keluar dari balik pintu itu, tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa menyuruh saya masuk lagi. Malam itu, dari balik pintu, saya mendengar sesuatu yang membuat saya benar-benar mengambil keputusan. Bu Ratna berbisik kepada calon besannya. Tidak tahu bahwa dinding kamar itu tipis. Menantu saya yang ini memang tidak berguna. Untung ada tabungan keluarga yang besar. Kami baru saja cairkan dana 2 miliar untuk memuluskan segala persiapan demi Sinta. Apapun kami lakukan. 2 miliar uang yang mereka pinjam dengan memalsukan nama saya. Uang yang jika tidak terbayar akan menyeret saya ke pengadilan sebagai penjamin. Dan mereka menyebutnya tabungan keluarga. Di depan orang asing sambil tertawa,
Saya menutup mata. Di dalam gelap kamar itu, saya membuat janji pada diri saya sendiri. Cukup, 5 tahun sudah cukup. Keesokan harinya, saya menghubungi tim pengacara pribadi saya. Saya memberi instruksi yang jelas dan tegas. Kumpulkan setiap bukti, siapkan setiap dokumen. Kita tidak akan menyerang dengan gegabah. Kita akan menunggu panggung yang tepat. Dan panggung itu, saya sudah tahu, adalah acara lamaran Sinta. Beberapa hari sebelum acara lamaran, kesibukan di rumah semakin menjadi. Bu Ratna sibuk memilih dekorasi, Sinta sibuk memilih gaun. Semuanya dibiayai dari utang 2 miliar atas nama saya itu. Saya sengaja menawarkan diri untuk membantu mengurus persiapan. Bu, biar saya bantu koordinasi dengan pihak catering dan gedung, kata saya suatu pagi. Bu Ratna menaikkan alisnya. Tumben, ya sudah, sana. Setidaknya kamu berguna untuk hal-hal rendahan seperti itu. Ia tidak tahu dengan menyerahkan koordinasi acara kepada saya. Ia baru saja menyerahkan seluruh kendali panggung ke tangan orang yang paling ingin ia hancurkan. Gedung tempat lamaran itu akan digelar adalah salah satu properti milik firma saya. Sistem tata suara, layar besar di ruang utama. Semua daftar tamu, semuanya kini berada di bawah pengaturan saya. Saya menghubungi Dimas. Semua bukti sudah lengkap. Sudah, kakak. Salinan sertifikat rumah atas nama perusahaan kakak. Bukti pembayaran. Rekaman percakapan mama yang mengaku memasukkan tanda tangan. Foto-foto Sinta belanja dengan uang pinjaman. Semuanya siap. Bagus, kata saya. Besok kita tampilkan semuanya. Di layar besar, di depan 100 tamu terhormat, 2 hari sebelum acara, terjadi sesuatu yang hampir menggagalkan semuanya. Sinta yang selalu curiga mulai menaruh perhatian pada gerak-gerik saya. Ia melihat saya sering menerima telepon dan menutup pintu ruang kerja. Suatu malam, ia mencoba mengintip. Kakak lagi apa sih? Kok akhir-akhir ini sibuk banget? Jangan-jangan kakak mau macem-macem di acaraku. Ya, saya menutup laptop dengan tenang. Kakak cuma mengurus daftar tamu dan catering. Sinta, seperti yang mama minta. Ia menyipitkan mata, menatap saya penuh curiga. Awas ya, kak. Kalau kakak berani bikin malu di acaraku, aku sendiri yang akan mengusir kakak dari rumah ini. Ingat itu, saya tersenyum tipis. Kakak ingat, Sinta, kakak akan selalu ingat kata-katamu hari ini. Ia pergi dengan wajah kesal, tidak tahu bahwa ancamannya baru saja menjadi salah satu catatan terakhir dalam daftar panjang saya. Malam berikutnya, Dimas datang diam-diam ke ruang kerja saya. Ia membawa kabar, kakak. Sinta mulai curiga, tapi tenang, dia tidak tahu apa-apa. Dia pikir kakak paling-paling mau protes kecil di acara. Dia tidak akan pernah menduga skala sebenarnya. Bagus, kata saya, biarkan mereka merasa aman. Rasa aman adalah hadiah terakhir yang bisa saya berikan kepada mereka sebelum semuanya runtuh. Dimas menatap saya, ada keraguan di matanya. Kak, boleh saya tanya sesuatu? Kakak yakin dengan ini semua? Maksud saya, mama tetap ibu dari suami kakak. Bagas tetap suami kakak. Kakak tidak takut nanti menyesal. Saya diam sejenak. Pertanyaan itu jujur dan ia berhak mendapat jawaban yang jujur. Dimas, kata saya, selama 5 tahun saya memberi mereka kesempatan setiap hari. Setiap pagi saya bangun dan berpikir, mungkin hari ini mereka akan berubah. Mereka tidak pernah berubah. Mereka hanya semakin berani. Yang saya lakukan sekarang bukan balas dendam. Ini adalah menghentikan sebuah kejahatan sebelum ia menghancurkan saya sepenuhnya. Kalau saya diam lebih lama, utang 2 miliar itu akan menyeret saya ke penjara, bukan mereka. Dimas mengangguk pelan. Saya mengerti, kakak, dan saya berdiri di sisi kakak. Bukan karena kakak kaya, tapi karena kakak benar. Kata-kata itu dari satu-satunya anggota keluarga itu yang masih punya hati nurani, memberi saya kekuatan lebih dari yang ia sadari. Malam sebelum acara, saya duduk sendirian di ruang kerja. Di depan saya, map coklat itu terbuka. Halaman demi halaman bukti tersusun rapi. Saya menatap foto pernikahan saya dan Bagas yang terpajang di dinding. 5 tahun yang saya berikan untuk kebohongan. Saya menutup map itu perlahan. Tidak ada lagi rasa sedih. Yang tersisa hanya ketenangan seorang perempuan yang tahu esok pagi keadilan akan berdiri di sisinya. Pagi hari acara lamaran itu tiba. Rumah dipenuhi hiruk-pikuk, perias datang, catering menata meja, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut. Dan tepat 1 jam sebelum acara, telepon saya berdering. Bu Ratna, kamu tidak usah datang, katanya, suaranya penuh kemenangan. Cukup Bagas saja yang mewakili.
Kamu itu cuma bikin malu. Calon besan kita orang terhormat semua. Aku tidak mau mereka melihat menantu kampungan seperti kamu. Saya menutup mata sejenak, lalu saya menjawab dengan suara paling tenang yang saya punya. Baik, Bu, saya mengerti. Bu Ratna menutup telepon. Saya membayangkan senyum puasnya di seberang sana. Ia pikir ia baru saja menyingkirkan saya dari acaranya. Ia tidak tahu, ia baru saja memberi saya alasan sempurna untuk datang dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Saya berdiri, saya membuka lemari, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya mengenakan pakaian saya yang sesungguhnya. Gaun elegan berwarna gelap, perhiasan sederhana namun mahal, jam tangan yang harganya melebihi seluruh utang keluarga itu. Saya menatap diri saya di cermin. Perempuan yang selama ini bersembunyi, hari ini akan berdiri di panggungnya sendiri. Saya mengambil map coklat. Saya masuk ke mobil saya, mobil yang selama ini saya sembunyikan di kantor. Dan saya berangkat menuju gedung, menuju acara yang akan menjadi akhir dari kesombongan mereka. Sesampainya di gedung, acara sudah dimulai. Ruangan itu megah, ratusan tamu berpakaian mewah. Bu Ratna berdiri di tengah, dikelilingi teman-teman arisannya, tertawa lebar sambil memamerkan gedung yang katanya milik keluarganya. Saya mendengar suaranya dari kejauhan. Iya, gedung ini kami sewa khusus. Anak saya, Bagas, memang pengusaha sukses. Untuk adiknya, apa sih yang tidak? Sinta berdiri di panggung, mengenakan gaun mewah, bergandengan dengan calon suaminya dari keluarga terpandang. Wajahnya berseri penuh gengsi. Saya berjalan masuk, perlahan, tenang. Setiap langkah saya terasa ringan, seolah beban 5 tahun perlahan terlepas dari pundak saya. Saya melewati meja-meja bundar yang ditutupi kain sutra, melewati bunga-bunga segar yang saya sendiri yang membayarnya, melewati para tamu berpakaian mewah yang tidak tahu bahwa seluruh kemewahan alam itu dibangun dari kebohongan. Beberapa tamu menoleh, mereka bertanya-tanya, siapa perempuan elegan yang baru datang ini? Seorang pelayan mendekat dan membungkuk hormat, menawari saya minuman, memperlakukan saya seperti tamu kehormatan. Ironis, di gedung milik saya sendiri, saya harus menyamar menjadi tamu di acara keluarga saya sendiri. Bu Ratna belum menyadari kehadiran saya. Ia masih sibuk tertawa di tengah lingkaran teman arisannya, memamerkan gelang emas baru di pergelangannya. Gelang yang saya tahu persis dibeli dari uang pinjaman 2 miliar atas nama saya. Saya berhenti sejenak, menarik napas. Ini dia, momen yang saya tunggu selama 5 tahun. Bukan momen kemenangan yang penuh amarah, tapi momen ketika kebenaran akhirnya mendapatkan panggungnya, sampai akhirnya pandangan kami bertemu. Wajah Bu Ratna berubah, senyumnya membeku. Ia menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencoba mencerna apa yang ia lihat. Menantu kampungan yang ia larang datang, kini berdiri di ruangan itu, tampak jauh lebih berkelas daripada dirinya sendiri. Ia bergegas menghampiri saya, menarik lengan saya, berbisik penuh amarah. Apa yang kamu lakukan di sini? Sudah aku bilang, jangan datang. Kamu mau mempermalukan keluarga ini? Hah, saya menatapnya tenang. Justru sebaliknya, Bu, saya datang untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya mempermalukan keluarga ini. Sinta mendekat, wajahnya merah menahan marah. Kak Renata, ini acaraku, jangan bikin masalah. Pergi sana ke dapur, itu tempatmu. Saya tersenyum tipis. Sinta, hari ini kamu akan tahu bahwa tempatku bukan di dapur, dan tempatmu mungkin akan segera berubah juga. Bu Ratna semakin panik. Ia mencoba memanggil petugas keamanan gedung untuk mengusir saya. Tapi petugas itu justru membungkuk hormat kepada saya. Selamat datang, Bu Renata. Semua sudah kami siapkan sesuai instruksi Ibu. Wajah Bu Ratna memutih. Instruksi? Apa maksudnya? Kenapa mereka memanggilmu begitu? Saya tidak menjawabnya. Saya berjalan menuju panggung, mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang kebingungan. Ruangan menjadi hening. 100 pasang mata tertuju pada saya. Selamat malam, para tamu yang terhormat, kata saya dengan suara jernih dan tenang. Perkenalkan, nama saya Renata. Saya istri dari Bagas, menantu dari keluarga ini. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Bu Ratna mencoba maju, tapi Dimas yang sudah berdiri di dekat panggung dengan halus menghalanginya. Malam ini seharusnya menjadi malam bahagia. Lanjut saya. Malam lamaran Sinta
Tapi sebelum kita rayakan, izinkan saya memperkenalkan diri saya yang sebenarnya. Karena selama 5 tahun, keluarga ini hanya mengenal setengah dari kebenaran. Saya memberi isyarat, layar besar di belakang panggung menyala. Foto pertama muncul, sertifikat gedung tempat mereka berpesta saat ini. Gedung ini, kata saya, adalah milik firma properti saya, Renata Group. Ruangan terkesiap. Bu Ratna terhuyung. Foto kedua muncul. Sertifikat rumah mewah di Menteng. Rumah yang selama ini ibu banggakan sebagai hasil kerja anak ibu, sesungguhnya saya beli dengan uang saya atas nama perusahaan saya. Suara Bu Ratna bergetar. Bohong, itu bohong. Bagas yang membeli rumah itu. Saya menatap Bagas yang berdiri kaku di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi. Bagas, katakan pada semua orang, perusahaan tempatmu menjadi direktur. Siapa pemiliknya? Bagas tidak menjawab. Ia menunduk. Diamnya menjadi jawaban yang lebih keras daripada teriakan manapun. Foto ketiga muncul, dan inilah yang membuat seluruh ruangan menahan napas. Surat tagihan pinjaman 2 miliar rupiah dengan nama penjamin yang jelas, Renata, dan tanda tangan yang dipalsukan. Ibu Ratna, kata saya, suara saya masih tenang, tapi setiap kata jatuh seperti palu. 3 bulan lalu, ibu memalsukan tanda tangan saya. Ibu menggunakan data pribadi saya untuk meminjam 2 miliar rupiah. Uang itu ibu pakai untuk perhiasan, untuk tas, dan untuk membiayai acara lamaran ini. Ruangan meledak dalam kegaduhan. Para tamu, keluarga calon besan berdiri. Wajah mereka berubah dari kagum menjadi ngeri. Dan Sinta, lanjut saya memutar tubuh menghadap adik ipar saya yang kini gemetar di atas panggung. Kamu yang menyarankan mama memakai nama saya, supaya kalau utang itu ketahuan, kalian tinggal menyalahkan saya. Si menantu miskin yang katanya tidak akan dipercaya siapapun. Layar berpindah, rekaman suara diputar. Suara Bu Ratna sendiri, jernih, mengaku bagaimana ia memalsukan tanda tangan. Suara Sinta tertawa, mengatakan betapa mudahnya menjebak saya. Wajah Sinta hancur. Ia berlari ke tengah ruangan, mencoba merebut mikrofon dari tangan saya. Bohong? Ini semua bohong. Kalian jangan percaya perempuan ini. Dia cuma menantu miskin yang iri pada keluarga kami, jeritnya. Suaranya melengking, putus asa. Saya menatapnya dengan tenang. Saya tidak melepaskan mikrofon. Sinta, kalau ini bohong, jelaskan kepada semua orang di sini. Jelaskan bagaimana rekaman suaramu sendiri bisa ada. Jelaskan foto-foto belanjamu dengan uang pinjaman itu. Jelaskan di depan calon suamimu dan keluarganya. Sinta membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Calon suaminya yang tadi berdiri bangga di sampingnya, kini mundur selangkah. Ia menatap Sinta seolah baru pertama kali benar-benar melihatnya. Ibu dari calon suami itu berdiri, wajahnya keras. Ia menarik anaknya. Kita pulang sekarang. Keluarga seperti ini tidak pantas bersanding dengan keluarga kami. Untung kita tahu sekarang, sebelum terlambat. Tunggu, Bu, tunggu. Sinta menjerit, mengejar mereka. Ini semua fitnah. Kak Renata bohong. Saya mohon, jangan pergi. Tapi tidak ada yang percaya lagi. Bukti sudah terpampang di layar. Di depan mata semua orang, Bu Ratna jatuh terduduk di lantai. Di tengah dekorasi mewah yang dibiayai dari utang. Ia menangis, menjerit, menyebut nama saya, Renata. Renata, tolong, jangan lakukan ini pada mama. Kita keluarga. Saya menatapnya dari atas panggung. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya berbicara kepadanya tanpa menunduk. Keluarga, Bu, ibu menyebut kata itu sekarang. Selama 5 tahun saya memanggil ibu dengan hormat. Selama 5 tahun saya menutupi utang keluarga ini, membelikan rumah, menjaga harga diri anak ibu. Dan balasan ibu adalah memalsukan tanda tangan saya, menjebak saya, dan menyebut saya perempuan yang bikin malu. Di mana kata keluarga itu? Ketika ibu melakukan semua itu, ruangan hening, bahkan isakan Bu Ratna terdengar tertahan. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Lanjut, saya datang untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Karena kebenaran yang dikubur terlalu lama, pada akhirnya akan selalu menemukan jalan untuk bangkit kembali. Saya menyerahkan mikrofon kepada Dimas. Selanjutnya, adik saya, Dimas, yang juga seorang pengacara, akan menjelaskan konsekuensi hukum dari pemalsuan dokumen dan penipuan yang telah terjadi. Silakan, Dimas.
Dimas maju. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa pemalsuan tanda tangan dan penggunaan identitas orang lain untuk pinjaman adalah tindak pidana, bahwa laporan sudah disiapkan, bahwa proses hukum akan berjalan. Bu Ratna semakin histeris. Bagas berlutut di lantai, memegang kepalanya. Sinta duduk di pojok, menangis, ditinggalkan oleh calon suami yang tadi ia banggakan. Saya turun dari panggung, saya berjalan melewati mereka semua. Para tamu yang tadi memuji kemewahan palsu ini, kini menatap saya dengan campuran kagum dan iba pada keluarga yang runtuh. Di pintu keluar, saya berhenti sejenak, saya menoleh ke belakang, menatap istana kebohongan yang baru saja runtuh dalam satu sore. Lalu saya melangkah keluar, menuju udara malam yang segar. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bernapas dengan lega. Hari-hari setelah malam itu berjalan cepat. Proses hukum berjalan sesuai jalurnya. Bukti pemalsuan tanda tangan begitu jelas. Rekaman pengakuan Bu Ratna tidak bisa dibantah. Bu Ratna dinyatakan bersalah atas pemalsuan dokumen dan penipuan. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2 miliar rupiah yang ia pinjam menjadi beban yang menghancurkan sisa hidupnya. Karena semua aset yang ia kira miliknya ternyata bukan miliknya sama sekali. Di ruang sidang, saya melihat Bu Ratna untuk terakhir kalinya. Sebagai keluarga, ia duduk di kursi terdakwa, tubuhnya yang dulu selalu tegak penuh gengsi, kini membungkuk. Ketika hakim membacakan putusan, ia menoleh ke arah saya. Bibirnya bergerak, membentuk satu kata tanpa suara. Maaf, saya menatapnya. Tidak ada kebencian di hati saya, tapi juga tidak ada lagi kata yang perlu diucapkan. Maaf yang datang setelah semuanya runtuh. Bukan lagi maaf, itu hanya penyesalan atas kekalahan. Saya tidak menuntut lebih dari yang seharusnya. Saya hanya memastikan satu hal, bahwa nama saya bersih, bahwa utang yang mereka buat atas nama saya secara hukum menjadi tanggung jawab mereka, bukan saya. Keadilan tidak menuntut saya menghancurkan mereka lebih jauh. Kehancuran mereka datang dari perbuatan mereka sendiri. Rumah mewah di Menteng tetap atas nama perusahaan saya. Mobil-mobil atas nama yang bisa saya tarik kapan saja. Dalam semalam, keluarga yang dulu memuja gengsi itu kehilangan segala yang mereka banggakan. Bagas datang menemui saya. Beberapa minggu kemudian, wajahnya kuyu. Ia tidak lagi mengenakan jam tangan mahal, tidak lagi menyetir mobil mewah. Renata, katanya, suaranya bergetar. Maafkan aku tahu aku salah. Aku terlalu takut pada ibuku. Aku masih suamimu. Kita bisa mulai lagi, kan? Saya menatapnya lama. Laki-laki yang dulu saya kira berbeda, laki-laki yang menunduk setiap kali istrinya diinjak. Bagas, kata saya pelan, aku tidak membencimu, sungguh, tapi diamu selama 5 tahun sudah mengatakan segalanya. Cinta bukan tentang tetap tinggal saat semua baik-baik saja. Cinta adalah berdiri di depan orang yang kamu cintai saat dunia menginjaknya. Dan kamu tidak pernah sekalipun berdiri untukku. Ia menangis, tapi saya sudah selesai. Kami bercerai. Dengan tenang, tanpa drama, saya tidak mengambil apapun darinya. Karena memang tidak ada apapun yang miliknya. Semuanya sejak awal adalah milik saya. Waktu berlalu, firma properti saya berkembang semakin besar. Saya membangun lebih banyak proyek, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan Dimas, adik ipar yang memilih sisi kebenaran, saya angkat menjadi kepala divisi hukum di perusahaan saya. Ia satu-satunya dari keluarga itu yang layak mendapat tempat di masa depan yang saya bangun. Saya menyalurkan sebagian keuntungan usaha saya untuk membantu perempuan-perempuan yang pernah berada di posisi saya dulu. Perempuan-perempuan yang diinjak, dianggap tidak berharga, dibuat percaya bahwa diam adalah kebajikan. Saya menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap senyum mereka yang bangkit, kebahagiaan yang tidak pernah saya dapatkan selama 5 tahun di rumah itu. Hati saya telah sembuh sepenuhnya, dan saya siap menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Sementara itu, nasib Bu Ratna berbalik jauh dari yang bisa ia bayangkan. Wanita yang dulu memuja gengsi, yang selalu memamerkan kekayaan,
Kini harus berjuang untuk hidup sehari-hari. Ia tinggal di sebuah kamar sewaan sempit di pemukiman padat. Tidak ada lagi perhiasan, tidak ada lagi teman arisan yang mengelilinginya. Teman-teman sosialita yang dulu memuji-mujinya, kini berpaling satu persatu menjauh, seolah ia adalah aib yang harus dihindari. Sinta yang gagah menikah dengan keluarga terpandang. Hidup dalam bayang-bayang malu, nama keluarga yang dulu ia banggakan kini menjadi bahan gunjingan. Beberapa bulan kemudian, pada suatu pagi yang cerah, setelah hujan semalaman, saya sedang dalam perjalanan menuju kantor, meninjau salah satu proyek terbaru. Saya menatap keluar jendela mobil, memperhatikan hiruk-pikuk kota. Tiba-tiba pandangan saya tertuju pada sosok wanita parubaya mengenakan seragam petugas kebersihan, menyapu daun-daun kering di tepi trotoar. Saya memicingkan mata, meskipun wajahnya jauh lebih tua, lebih kurus, dan lebih kusam, saya langsung mengenali postur tubuh itu. Itu Bu Ratna. Mobil saya melaju perlahan mendekat. Roda kendaraan tanpa sengaja melindas genangan air kecil di pinggir jalan. Cipratan air mengenai sepatu usang yang ia kenakan. Bu Ratna menghentikan sapunya. Ia mengangkat kepalanya, siap memaki pengemudi yang dianggapnya tidak sopan. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Kaca jendela mobil turun perlahan. Dari balik kaca itu, ia melihat saya, menantunya, duduk dengan tenang, berpakaian elegan, wajah tenang, tanpa amarah, tanpa senyum mengejek. Saya hanya menatapnya, tatapan datar seseorang yang menatap orang asing yang tidak lagi memiliki arti apapun dalam hidupnya. Mata Bu Ratna terbelalak, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Pertemuan yang tidak terduga ini memberinya pukulan yang paling telak. Ia melihat dengan matanya sendiri jurang perbedaan nasib di antara kami. Saya di puncak sebagai hasil kerja keras dan kesabaran. Ia di dasar sebagai bayaran atas kesombongan dan kelicikannya. Kaca jendela mobil saya naik kembali. Mobil itu melaju, meninggalkan Bu Ratna yang berdiri mematung di pinggir jalan. Sapu di tangannya terlepas dan jatuh, lututnya bergetar. Ia jatuh terduduk di tepi trotoar, menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis terseduh-seduh. Ia menangisi kesombongannya, menangisi keluarganya yang hancur, menangisi karma yang datang dengan cara yang begitu sempurna dan tidak terbantahkan. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan teriakan, bukan dengan kekejaman, tapi dengan kebenaran yang pada akhirnya selalu menemukan jalan pulang kepada pemiliknya. Sahabat, cerita kisah ini mengajarkan kita sesuatu. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilannya. Jangan pernah menganggap kesederhanaan sebagai kelemahan. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran seseorang tidak memiliki batas. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Renata dulu. Perempuan yang memberikan segalanya, namun dibalas dengan penghinaan. Perempuan yang memilih diam bukan karena lemah, tapi karena mereka masih percaya pada kata keluarga. Kepada kalian, saya ingin mengatakan, diam bukan berarti kalah. Sabar bukan berarti membiarkan kezaliman. Ada waktunya untuk menunduk dan ada waktunya untuk berdiri. Dan ketika kalian akhirnya berdiri, lakukanlah dengan harga diri, bukan dengan kebencian. Ada juga banyak suami seperti Bagas di luar sana. Laki-laki yang memilih diam saat istrinya diinjak, mengira bahwa tidak berbuat apa-apa adalah cara aman untuk menjaga kedamaian. Padahal, diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna yang memuja gengsi, yang lupa bahwa harta bisa hilang dalam semalam. Tapi, harga diri yang dibangun dari kelicikan tidak akan pernah bertahan. Dalam hidup kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi orang yang menginjak atau menjadi orang yang bangkit dengan bermartabat. Renata memilih untuk bangkit tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukan terletak pada seberapa keras ia membalas, tapi pada seberapa teguh ia menjaga harga dirinya, bahkan di titik terendah dalam hidupnya. Menurut kalian, apakah keputusan Renata untuk membongkar semuanya di depan umum sudah tepat? Ataukah ia seharusnya menyelesaikannya diam-diam? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu, seandainya kalian berada di posisi Renata, apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Pagi itu seharusnya menjadi pagi paling membahagiakan dalam pernikahan saya. Sebab 3 hari lagi, katanya,
Kami akan berangkat umroh bersama. Lalu saya menemukan amplop coklat tebal terselip di laci meja kerja suami saya. Di dalamnya ada 2 tiket dan 2 paket perjalanan ke Tanah Suci. Satu nama di tiket itu adalah suami saya. Nama yang satu lagi bukan nama saya. Foto perempuan di dokumen itu masih sangat muda, dan suami saya berniat membawanya ke Tanah Suci, memakai uang dari rekening perusahaan. Perusahaan yang ia kira miliknya sendiri. Ia pikir saya hanya ibu rumah tangga yang tidak mengerti apa-apa. Ia pikir saya tidak akan pernah tahu. Ia salah. Salah besar. Karena 3 hari kemudian, saat mereka berdua sudah berdiri di bandara, dengan koper dan paspor di tangan, saya sudah menyiapkan sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat di mana setiap kisah membawa pelajaran, dan setiap pelajaran menyentuh hati yang mau mendengar. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, luangkan waktu sejenak. Tekan tombol berlangganan, dan tuliskan dari kota mana Anda menonton. Semoga Allah selalu menjaga keluarga Anda dari pengkhianatan yang tak terlihat. Sekarang, izinkan saya mulai dari awal. Nama saya Maharani. Usia saya 36 tahun. Saya tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro bersama suami saya, Galih, di mata semua orang. Saya hanyalah seorang istri biasa, ibu rumah tangga yang mengurus dapur, menjemur pakaian, dan menunggu suami pulang. Itu yang mereka lihat, itu yang mereka percaya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap pagi sebelum matahari naik, saya membuka laptop di kamar kerja kecil saya, memeriksa neraca, membaca laporan arus kas, menandatangani persetujuan yang nilainya ratusan juta. Sebab di balik citra ibu rumah tangga itu, saya seorang akuntan, dan ada satu rahasia yang sudah 12 tahun saya simpan rapat. Rahasia yang, jika terbongkar, akan membuat setiap mulut yang merendahkan saya terdiam seketika. Tapi malam itu, saya belum mau membongkarnya. Saya hanya ingin tahu seberapa jauh suami saya berani melangkah. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya bermula. Saya menikah dengan Galih 12 tahun yang lalu. Waktu itu ia hanya seorang pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Ambisinya besar, tetapi modalnya tidak ada. Saya yang waktu itu bekerja di kantor akuntan publik melihat sesuatu dalam dirinya. Saya percaya pada mimpinya. Maka saya melakukan hal yang akhirnya mengubah segalanya. Saya mendirikan sebuah perusahaan, sebuah usaha catering dan jasa boga yang saya beri nama Sentosa. Modalnya dari tabungan saya, dari warisan ayah saya, dan dari pinjaman yang saya tanggung sendiri. Saya menempatkan Galih sebagai direktur utama, wajahnya di depan, tanda tangannya di brosur, namanya yang disebut orang saat perusahaan itu tumbuh besar. Tetapi struktur kepemilikannya saya susun dengan tangan saya sendiri, dibantu sahabat lama saya yang seorang notaris. Itu sesuatu yang akan saya ceritakan nanti, pada waktunya. Tahun demi tahun, Sentosa berkembang. Dari dapur kecil menjadi perusahaan dengan puluhan karyawan. Galih menjadi orang yang dihormati. Disebut pengusaha sukses. Dipuji di mana-mana. Dan perlahan, ia mulai lupa. Lupa siapa yang menanam benih pertama. Lupa siapa yang menjaga akarnya tetap hidup di musim kering. Ia mulai memandang saya seperti orang asing di rumah sendiri. Ucapannya makin pendek. Pulangnya makin malam. Senyumnya yang dulu hanya untuk saya, kini saya tak tahu lagi untuk siapa. Saya memilih diam, sebab saya percaya badai dalam rumah tangga kadang berlalu sendiri jika kita cukup sabar. Saya salah menilai. Yang datang bukan badai yang berlalu. Yang datang adalah pengkhianatan yang sedang menyusun rencananya pelan-pelan. Di bawah hidung saya, ibu mertua saya, Bu Sukma, tidak pernah menyukai saya. Sejak awal ia menganggap saya tidak sepadan dengan anaknya. Setiap kali berkunjung, ucapannya selalu sama, bahwa saya beruntung dinikahi Galih, bahwa tanpa Galih saya bukan siapa-siapa, bahwa tugas saya hanya melayani, bukan banyak bicara. Saya menelan semua itu, setiap kalimat yang menusuk. Saya simpan di dada, bukan karena saya lemah, tetapi karena saya tahu ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk diam
dan mengamati. Hari-hari itu, saya memilih mengamati. Semuanya bermula dari sebuah amplop coklat. Sore itu, saya berniat membereskan meja kerja Galih. Sudah lama tidak dirapikan. Berkas menumpuk. Dan ada bau parfum asing yang samar menempel di sana. Saat saya merapikan laci paling bawah, jari saya menyentuh sesuatu. Sebuah amplop coklat tebal. Tidak berdebu, bukan barang lama yang terlupakan, melainkan sesuatu yang baru saja diselipkan. Saya membukanya pelan. Di dalamnya ada brosur paket umroh VIP. Harganya 45 juta rupiah. Untuk 2 orang. Tangan saya berhenti, sebab di lembar nama jemaah tertulis 2 nama, Galih Pratama dan seorang perempuan bernama Fania Saputri. Saya menatap foto perempuan itu lama sekali. Wajahnya muda, mungkin baru pertengahan 20-an. Senyumnya manis. Dan saya tidak pernah melihatnya seumur hidup. Jantung saya berdetak cepat, tetapi tangan saya tetap stabil. Bertahun-tahun bekerja dengan angka mengajari saya satu hal. Saat semua orang panik, orang yang menang adalah yang tetap berpikir jernih. Maka saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya memfoto setiap lembar dokumen itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Sudut yang sama, lipatan yang sama. Lalu saya menutup laci itu dan duduk di tepi ranjang dengan jantung yang masih berdebar. Malam itu saya tahu satu hal pasti. Suami saya sedang merencanakan sesuatu dan ia mengira saya buta. Tapi malam itu pula, ia tak tahu bahwa istri yang ia remehkan baru saja membuka pintu pertama menuju kehancurannya sendiri. Pagi itu, sebelum saya membuka pembukuan, ada seseorang yang diam-diam memperhatikan saya. Mbak Asih, perempuan yang sudah bertahun-tahun membantu mengurus rumah kami. Ia menemukan saya duduk termenung di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Ia tahu ada yang salah. Perempuan yang setiap hari berada di rumah ini lebih peka dari siapapun. Bu, katanya pelan sambil menaruh sarapan. Ibu sehat? Wajah ibu pucat sekali pagi ini. Saya menatapnya. Lalu, entah mengapa, saya merasa ia layak tahu. Mbak Asih bukan sekedar pembantu. Ia adalah orang yang menyaksikan semua yang terjadi di rumah ini. Jauh lebih banyak dari yang saya kira. Mbak Asih, kata saya. Kalau saya tanya. Mbak jawab jujur, ya. Beberapa bulan terakhir, apakah ada perempuan yang pernah datang ke rumah ini saat saya tidak ada? Wajah Mbak Asih berubah. Ia menunduk. Ragu sejenak. Lalu mengangguk pelan. Saya tidak berani bilang, Bu. Suaranya bergetar. Saya takut. Pernah 2 kali. Ada perempuan muda datang saat ibu pergi arisan. Pak Gali bilang, itu rekan kerja. Tapi saya merasa ada yang tidak benar. Dada saya terasa sesak. Tapi saya tetap tenang. Tidak apa-apa, Mbak. Saya tidak marah pada Mbak. Justru saya berterima kasih Mbak mau jujur. Mbak Asih menatap saya dengan mata berkaca. Bu, ibu orang baik. Ibu tidak pantas diperlakukan begini. Apapun yang ibu putuskan, saya di pihak ibu. Kata-kata sederhana itu memberi saya kekuatan yang tidak saya duga. Ternyata, di rumah yang terasa begitu sunyi dan sepi ini, masih ada satu hati yang berdiri di sisi saya. Saya genggam tangannya sebentar. Terima kasih, Mbak. Sebentar lagi, semuanya akan berubah. Dan saya janji, Mbak akan tetap punya tempat. Setelah itu, saya bangkit dengan tekad yang makin keras. Saya bukan lagi sendirian. Pagi berikutnya, saya melakukan apa yang paling saya kuasai. Saya membuka pembukuan. Sebagai pemegang akses keuangan perusahaan, saya bisa melihat setiap transaksi yang keluar masuk rekening Sentosa. Gale tidak pernah tahu seberapa dalam saya bisa membaca angka-angka itu. Saya menelusuri mutasi rekening 2 bulan terakhir, dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah transfer sebesar 45 juta rupiah keluar dari rekening operasional perusahaan menuju sebuah biro perjalanan umroh. Tanggalnya cocok, nominalnya cocok.
Uang untuk membawa perempuan lain ke tanah suci itu diambil dari kas perusahaan yang saya bangun dengan keringat saya sendiri. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Selama ini saya mengira ia hanya berselingkuh dengan hatinya. Ternyata ia juga berselingkuh dengan uang saya. Saya mencetak mutasi itu. Saya simpan rapi dalam sebuah map. Map pertama dari beberapa map yang akan saya siapkan. Dan saya berkata pada diri sendiri dengan suara yang sangat tenang bahwa ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya, saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu saya abaikan. Aroma parfum perempuan yang menempel di kemeja Galih saat ia pulang. Bukan parfum saya, manis, menyengat. Khas perempuan jauh lebih muda. Ponselnya yang kini selalu ia bawa ke kamar mandi. Layar yang ia balikan setiap kali saya mendekat. Tawa kecil yang ia tahan saat membaca pesan tengah malam. Suatu sore, saat ia tertidur di sofa, ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk. Saya melihat sekilas nama pengirimnya. Banya. Pesan itu singkat. Perempuan itu menulis bahwa ia sudah tidak sabar menunggu hari keberangkatan. Dan ia menutup pesannya dengan doa. Semoga Allah segera mempersatukan mereka berdua. Saya membaca kalimat itu 2 kali. Dada saya terasa panas. Perempuan itu tahu Galih beristri. Ia tahu. Dan ia tetap berdoa untuk merebut suami orang. Seolah pengkhianatan bisa menjadi takdir suci. Saya meletakkan ponsel itu kembali, persis di tempatnya. Saya menatap wajah Galih yang tertidur pulas. Begitu tenang. Begitu yakin tak ada yang mengawasinya. Saat itu, saya sadar. Mereka tidak hanya mengkhianati saya. Mereka mengkhianati kepercayaan. Dan menyeret nama Tuhan ke dalam dosa mereka. Dan untuk itu, saya tidak akan diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Galih mengajak saya makan malam berdua di rumah. Ia memasang wajah manis yang sudah lama tidak saya lihat. Ia memuji masakan saya. Ia bahkan menuang air ke gelas saya, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Saya tahu apa yang sedang ia mainkan. Ini bukan kasih sayang. Ini sandiwara seorang lelaki yang merasa bersalah dan sedang menutupinya dengan kebaikan palsu. Sayang, katanya pelan, sambil menyuap nasi. Minggu depan, aku harus berangkat ke luar kota. Proyek besar. Mungkin 10 hari. Saya tersenyum kecil. Proyek di mana? Mas, Malaysia. Jawabnya tanpa menatap mata saya. Klien penting. Aku berangkat pagi-pagi sekali, jadi jangan repot mengantar. Saya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya mencatat satu kebohongan lagi. Bukan Malaysia, tanah suci, bukan klien. Perempuan bernama Fania. Hati-hati ya, Mas, kata saya lembut. Semoga perjalananmu diberkahi. Ia tersenyum lega, mengira sandiwaranya berhasil. Ia tidak tahu, setiap kata bohongnya sedang saya kumpulkan satu persatu, menjadi bukti yang akan ia hadapi nanti. Wajah saya malam itu terlihat lelah. Tapi di balik kelelahan itu, ada ketenangan aneh yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Akhir pekan itu, Bu Sukma datang berkunjung. Dan kedatangannya selalu membawa luka. Ia duduk di ruang tamu, memandangi rumah saya dengan tatapan menilai. Lalu, seperti biasa, mulutnya mulai bekerja. Rani, katanya. Kamu ini beruntung sekali. Coba pikir. Kalau bukan karena Galih, kamu mau jadi apa? Cuma ibu rumah tangga yang numpang hidup di rumah suami. Saya menuang teh untuknya tanpa menjawab. Tangan saya tenang, meski kata-katanya menusuk. Galih itu tulang punggung. Lanjutnya, dia yang banting tulang. Dia yang punya perusahaan besar. Kamu cuma duduk di rumah. Harusnya kamu lebih tahu diri, lebih melayani. Adik ipar saya, Dinda, yang ikut datang, menimpali sambil tersenyum sinis. Iya, Mbak. Kakak harus bersyukur. Banyak perempuan yang mau di posisi Mbak. Saya menatap mereka berdua. Andai mereka tahu bahwa perusahaan yang mereka banggakan itu berdiri di atas tanda tangan saya. Bahwa direktur yang mereka puja itu hanyalah wajah, bukan pemilik. Tapi saya hanya tersenyum tipis. Iya, Bu, saya bersyukur kok. Mereka tertawa, puas merendahan saya. Mereka tidak tahu, mereka sedang tertawa di atas panggung yang sebentar lagi
akan runtuh di bawah kaki mereka sendiri. Senin pagi, saya pergi menemui satu-satunya orang yang tahu seluruh rahasia saya. Namanya Pak Hendra, notaris, sekaligus sahabat saya sejak kuliah. Dialah yang dulu membantu saya menyusun seluruh struktur perusahaan 12 tahun lalu. Kami bertemu di kantornya, di sebuah gedung tenang di kawasan Kuningan. Saya menceritakan semuanya. Amplop coklat, uang yang diambil dari kas perusahaan. Perempuan bernama Fania. Pak Hendra mendengarkan dengan wajah serius. Lalu, ia membuka lemari arsipnya dan mengeluarkan sebuah map tebal yang sudah lama tersimpan. "Rani," katanya pelan, "kamu masih ingat apa yang kita susun dulu, kan?" Saya mengangguk. Saya ingat setiap detailnya. Akta perusahaan ini jelas. Lanjutnya sambil membuka lembar demi lembar. Galih memang direktur utama, tapi soal kepemilikan, semuanya tertulis hitam di atas putih. Dan posisimu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Saya menatap lembaran-lembaran itu. Dokumen yang selama 12 tahun menjadi tameng diam saya. Galih tidak pernah membacanya dengan teliti. Ia hanya menandatangani apa yang saya sodorkan. Karena ia terlalu sibuk menikmati gelarnya. Saya butuh semuanya rapi. Pakistan, kata saya. Setiap surat, setiap bukti transfer, setiap dokumen. Saya ingin semuanya siap dalam 3 hari. Pak Hendra menatap saya lama. "Kamu yakin?" "Rani." Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya menatapnya tanpa ragu. Jalan kembali sudah ditutup oleh suami saya sendiri. Pakistan. Saya hanya menyelesaikannya. Saya keluar dari kantor itu dengan map tebal di tangan. Untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya merasa ringan. 2 hari sebelum keberangkatan, kesombongan mereka sampai ke puncaknya. Saya tidak sengaja mendengar percakapan Galih di telepon di balik pintu kamar. Suaranya riang. Suara yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada saya. "Iya, semua sudah beres," katanya. "Tiket aman, hotel aman, kamu tenang saja, sayang." Soal istriku, dia tidak akan tahu apa-apa. Dia cuma di rumah, mengurus dapur. Saya berdiri diam di balik pintu. Setiap kata itu seperti pisau. Bukan karena ia mengkhianati saya, tapi karena ia begitu yakin saya bodoh, begitu yakin saya tidak berdaya. Sore harinya, sebuah foto masuk ke grup keluarga besar. Vania, perempuan itu, mengunggah foto paspor dan tiket umroh dengan tulisan "Perjalanan suci bersama orang tersayang." Dinda, adik ipar saya, langsung membalas dengan emotikon hati. Bu Sukma menulis, "Semoga lancar." Nak, mereka semua tahu. Seluruh keluarga tahu. Dan mereka semua diam-diam mendukung. Hanya saya, istri sah, yang dianggap tidak perlu tahu. Hanya saya yang ditinggalkan dalam gelap, seolah saya hanya perabot di rumah ini. Malam itu, saya duduk sendiri di ruang kerja saya. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah kering sejak lama. Yang tersisa, hanya satu hal yang dingin dan jernih. Keputusan. Saya membuka laptop dan mulai menyusun langkah terakhir. Malam sebelum keberangkatan, saya tidak tidur. Saya menata semuanya di atas meja. Map berisi mutasi rekening perusahaan, salinan akta dan dokumen kepemilikan dari Pak Hendra, tangkapan layar pesan Fania, dan satu surat resmi yang sudah saya siapkan bersama notaris saya. Saya menghubungi Pak Hendra untuk memastikan semuanya sah secara hukum. Saya menghubungi bank, memastikan satu instruksi penting akan berlaku tepat esok pagi. Saya menghubungi beberapa orang kunci di perusahaan, mengundang mereka ke sebuah pertemuan mendadak. Setiap detail saya periksa 2 kali. Seperti saya memeriksa neraca yang tak boleh selisih 1 rupiah pun. Di kamar sebelah, Galih tidur pulas. Kopernya sudah siap di dekat pintu. Ia bermimpi indah, mengira esok adalah awal kebahagiaannya dengan perempuan lain. Ia tidak tahu, esok adalah hari di mana seluruh dunia yang ia banggakan akan runtuh. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan selembar demi selembar kertas yang tidak bisa ia bantah. Saya menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Lalu, saya berbisik pelan pada diri sendiri. "Selamat jalan, Mas." Tapi bukan ke tanah suci. Esok, kamu akan tahu
siapa sebenarnya yang selama ini berdiri di belakangmu. Sehari sebelum keberangkatan, saya melakukan satu pemeriksaan terakhir yang membuat darah saya benar-benar mendidih. Saya membuka kembali seluruh catatan pengeluaran kartu perusahaan selama 4 bulan terakhir. Bukan hanya transfer umroh itu, saya ingin tahu seberapa dalam pengkhianatan ini menggerogoti perusahaan saya. Dan angka-angka itu bercerita dengan jujur. Ada tagihan restoran mahal yang tidak pernah saya nikmati. Ada pembelian tas dan perhiasan dari butik ternama yang jelas bukan untuk saya. Ada pembayaran kamar hotel di akhir pekan di kota yang sama tempat kami tinggal. Total semuanya, bila dijumlahkan, hampir 200 juta rupiah. 200 juta dari uang perusahaan mengalir ke perempuan lain selama berbulan-bulan tanpa saya sadari. Saya menatap layar laptop itu lama sekali. Bukan kesedihan yang saya rasakan saat itu, tapi kemarahan yang dingin dan terkendali. Galih tidak hanya mengkhianati pernikahan kami. Ia mencuri dari perusahaan yang saya bangun untuk membiayai kebohongannya. Saya cetak semua bukti itu. Setiap struk, setiap tagihan, setiap transaksi. Saya susun berurutan berdasarkan tanggal, rapi seperti laporan audit. Map saya kini bukan lagi tipis. Ia tebal, penuh, dan tidak terbantahkan. Saya juga menyiapkan satu hal lagi, sebuah laporan resmi yang akan saya serahkan kepada para pemegang saham, menjelaskan penyalahgunaan dana perusahaan oleh direktur utama. Laporan yang akan menjadi dasar sah untuk memberhentikannya dalam rapat. Pak Hendra meninjau laporan itu malam itu juga. Ini sudah lebih dari cukup, Rani, katanya lewat telepon. Dengan bukti sebanyak ini, tidak ada pengadilan manapun yang akan berpihak padanya. Kamu sudah menang. Bahkan sebelum hari itu tiba, saya menutup telepon dan menatap map tebal di hadapan saya. Selama 12 tahun, saya menjadi tameng diam bagi seorang lelaki. Malam itu, tameng itu berubah menjadi pedang. Dan saya tahu, esok lusa, pedang itu akan menebas tepat di saat yang paling sempurna. Pagi keberangkatan tiba, Gali bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi, memakai pakaian terbaiknya, lalu menyeret kopernya menuju pintu. Saya pura-pura masih setengah tidur di ranjang. Aku berangkat ya. Rani, katanya pelan, hampir berbisik. Proyek Malaysia, 10 hari. Iya, Mas, jawab saya. Hati-hati. Ia menutup pintu. Saya mendengar mobilnya menjauh, dan begitu suara mesin itu hilang di telan pagi, saya langsung bangkit. Saya tidak punya waktu untuk berlama-lama. Saya mandi, memakai blazer kerja saya yang paling rapi, dan mengikat rambut. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya akan keluar rumah bukan sebagai ibu rumah tangga, tapi sebagai diri saya yang sebenarnya. Saya mengambil map tebal di atas meja dan masuk ke mobil saya sendiri. Pak Hendra sudah menunggu di seberang telepon. Semua siap. Rani, katanya. Tim sudah di tempat. Bank sudah konfirmasi. Tinggal kamu yang memberi aba-aba. Saya menarik napas panjang. Berangkat sekarang. Pakistan. Tujuan pertama saya bukan kantor. Tujuan pertama saya adalah bandara. Saya tiba di terminal keberangkatan internasional 40 menit sebelum jadwal boarding mereka. Dari kejauhan, saya melihat mereka. Galih berdiri di dekat counter check-in, mengenakan kemeja putih, tertawa lepas. Di sampingnya, perempuan muda itu, Bania, mengenakan gamis baru, menggandeng lengan suami saya, tersenyum seperti seseorang yang akan memulai hidup baru. Mereka tampak begitu bahagia, begitu yakin tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Saya berjalan mendekat dengan langkah tenang saat bayangan saya jatuh di hadapan mereka. Gali mendongak dan wajahnya yang tadinya bercahaya seketika memucat. Rani, katanya tergagap. Kak, kamu ngapain di sini? Fania menoleh, bingung. Mas, ini siapa? Saya menatap perempuan itu, lalu saya menatap suami saya. Suara saya keluar tenang, tidak ada getar sama sekali. Saya istrinya, kata saya. Istri sah, yang katanya cuma di rumah mengurus dapur. Wajah Fania berubah. Tangannya yang menggandeng Galih perlahan terlepas. Mas,
Suaranya gemetar. Katamu, kamu sudah pisah. Katamu, istrimu sudah tidak peduli. Galih panik. Ia melangkah ke arah saya. Rani, ini tidak seperti yang kamu pikir. Ini cuma perjalanan bisnis. Aku bisa jelaskan. Saya membuka map di tangan saya dan satu persatu saya keluarkan isinya. Perjalanan bisnis, kata saya. Ini tiket umroh atas nama kamu dan perempuan ini. 45 juta. Dibayar dari rekening perusahaan. Saya menyerahkan lembar mutasi rekening itu ke tangannya. Tangan Galih bergetar saat membacanya. Ini bukti transfer dari Kasentosa. Lanjut saya. Uang perusahaan yang kamu pakai untuk membawa perempuan lain ke Tanah Suci. Kamu sebut itu bisnis. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Galih menunduk. Wajahnya merah padam. Dan ini, saya keluarkan lembar berikutnya. Tangkapan layar pesan Fania. Doa kalian. Semoga Allah mempersatukan kalian. Indah sekali, ya. Berdoa di atas air mata istri orang. Fania mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Saya tidak tahu. Mas Galih bilang, dia sudah bebas. Dia berbohong padamu. Sama seperti dia berbohong pada saya, kata saya dingin. Tapi tenang. Sebentar lagi, kalian berdua akan tahu kebenaran yang jauh lebih besar. Galih mengangkat wajahnya, mencoba mengumpulkan sisa harga dirinya. Rani, cukup. Kamu mempermalukan aku di depan umum. Apapun masalah kita, ini perusahaanku, hidupku. Kamu tidak punya hak mengatur. Saya mengangkat tangan, memotong ucapannya. Lalu saya keluarkan dokumen terakhir dari map saya. Dokumen yang selama 12 tahun saya simpan rapat. Perusahaanmu, kata saya pelan. Mas, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Dengan benar, kali ini. Saya menatap matanya dalam-dalam. Nama saya Maharani. Pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas CV Sentosa. Perusahaan yang kamu pimpin selama ini. Sahamnya 70% atas nama saya. Kamu hanya direktur. Direktur yang saya angkat dan yang bisa saya berhentikan. Wajah Galih membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Kamu pikir kamu pemilik segalanya? Lanjut saya. Padahal kamu cuma menandatangani apa yang saya sodorkan selama 12 tahun. Kamu menikmati gelar yang bukan milikmu. Dan kamu bahkan tidak pernah membaca aktanya. Tidak mungkin. Suaranya parau. Itu tidak mungkin. Sangat mungkin, kata saya. Dan pagi ini, sebelum kamu sampai di sini, saya sudah menggelar rapat pemegang saham. Hasilnya, 1. Kamu diberhentikan dari jabatan direktur utama. Efektif. Hari ini juga, saya menyerahkan surat resmi itu. Surat yang ditandatangani, distempel, dan disahkan notaris. Akses rekening perusahaan atas namamu sudah dibekukan sejak pukul 7 pagi. Kartu yang kamu pegang sekarang sudah tidak ada gunanya, termasuk yang kamu siapkan untuk bulan madu haram ini. Galih merogoh sakunya, mengeluarkan kartu. Tangannya gemetar hebat. Fania di sampingnya sudah mundur jauh, menjauhkan diri dari lelaki yang sebentar lagi tidak punya apa-apa. Rani, tolong. Suara Galih kini berubah memohon. Aku hilaf, aku salah. Jangan lakukan ini. Aku tidak punya apa-apa lagi kalau begini. Saya menatapnya untuk sesaat. Ada bagian kecil dalam diri saya yang teringat lelaki muda yang dulu saya cintai. Tapi bagian itu sudah lama mati, dibunuh oleh tangannya sendiri. Kamu punya satu hal, Mas, kata saya. Kamu punya tiketmu, pergilah. Tapi kamu pergi sendiri dengan namamu sendiri. Dan tanpa 1 rupiah pun uang saya. Saya berbalik, lalu saya berhenti dan menoleh sekali lagi. Oh, 1 lagi. Surat gugatan cerai akan sampai ke pengacaramu minggu ini. Saya sudah menyiapkan semuanya. Hitam di atas putih. Saya melangkah pergi, meninggalkan mereka berdua di tengah keramaian bandara. Galih berdiri mematung, memegang kertas-kertas yang menghancurkan seluruh dunianya. Fania menangis sambil menyeret kopernya menjauh, sendirian. Mereka datang ke bandara untuk memulai perjalanan suci yang dibangun dari dosa. Mereka pulang dengan tangan kosong. Dan
nama yang hancur. Saat saya melangkah meninggalkan mereka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Galih, lelaki yang baru saja kehilangan segalanya, tiba-tiba berlari mengejar saya. "Rani, tunggu," teriaknya. Suaranya pecah. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Apapun yang terjadi, kita masih menikah." Saya berhenti, lalu berbalik perlahan. Orang-orang di sekitar kami mulai berkerumun, menonton drama yang terjadi di tengah terminal. "Menikah," kata saya pelan. "Kamu masih berani menyebut kata itu sambil berdiri di samping perempuan yang kamu ajak ke tanah suci dengan uang saya." Galih terdiam. Vanya, yang berdiri tak jauh, sudah menangis terseduh sambil menutup wajahnya. "Aku akan berubah," kata Galih, hampir berlutut. "Aku akan kembali. Kita mulai dari awal lagi. Tolong, Rani, jangan hancurkan hidupku." Saya menatapnya lama. Lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang, hampir berbisik, "Hidupmu bukan saya yang hancurkan, Mas. Kamu yang menghancurkannya sendiri. Setiap kali kamu memilih dia di atas saya, setiap kali kamu mengambil uang perusahaan untuk membohongi saya hanya berhenti menutupinya. Saya melihat seorang ibu di kerumunan mengangguk-angguk. Seorang bapak bahkan bertepuk tangan pelan. Mereka tidak tahu seluruh ceritanya, tapi mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. "Pulanglah, Mas," kata saya akhirnya, "ke rumah ibumu. Itu satu-satunya tempat yang masih mau menerimamu sekarang." Lalu saya berbalik dan berjalan keluar dari terminal itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, suara isak tangis dan permohonan Galih perlahan menghilang, tertelan keramaian bandara. Saya tidak menoleh lagi, sebab di depan saya ada hidup baru yang sudah menunggu. Berita itu menyebar cepat ke seluruh keluarga. Sore harinya, Bu Sukma menelepon saya berkali-kali. Saat akhirnya saya angkat, suaranya sudah tidak setinggi biasanya. "Rani," katanya. Nadanya berubah. "Galih cerita semuanya. Tolong, Nak, pikirkan baik-baik. Itu perusahaan keluarga kita. Galih kan suamimu." "Bu," kata saya, tenang. "Selama 12 tahun. Ibu bilang saya cuma numpang hidup, cuma ibu rumah tangga yang tidak tahu diri. Sekarang ibu menyebutnya perusahaan keluarga." Hening di seberang telepon. "Perusahaan itu saya yang bangun, Bu, dari nol. Dengan uang saya, dengan keringat saya. Galih hanya memakai namanya. Dan dia membayar perselingkuhannya dengan uang itu. Apa menurut ibu? Saya masih harus diam." Bu Sukma tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu merendahkan saya itu kehilangan kata-kata. Dinda, adik ipar saya, mencoba menyerang saya di grup keluarga. Ia menulis bahwa saya kejam, bahwa saya tidak tahu memaafkan, bahwa saya menghancurkan kakaknya. Saya tidak membalas dengan kemarahan. Saya hanya mengunggah satu hal: salinan bukti transfer 45 juta dari kas perusahaan dan tangkapan layar doa Vania yang ingin dipersatukan dengan suami orang. Grup itu sunyi seketika. Tidak ada lagi yang membela, sebab kebenaran ketika hitam di atas putih. Tidak butuh banyak kata untuk bicara. Tapi izinkan saya mundur sejenak ke hari-hari sebelum bandara itu. Sebab kemenangan yang terlihat mudah di pagi itu sebenarnya disusun dari malam-malam panjang yang penuh perhitungan. Setelah saya menemukan amplop coklat itu, saya tidak langsung bertindak. Saya tahu, satu langkah yang gegabah bisa menghancurkan semua yang saya bangun. Jika saya berteriak terlalu cepat, Galih akan menyembunyikan jejaknya. Bukti akan hilang, dan saya akan jadi istri histeris yang tidak punya apa-apa di tangan. Maka, saya memilih cara yang berbeda. Cara seorang akuntan. Saya mulai mencatat. Setiap kali Galih pulang dengan aroma parfum asing, saya catat tanggalnya. Setiap kali ia berbohong soal lembur atau rapat, saya cocokkan dengan jadwal perusahaan yang saya pegang. Dan setiap kebohongan itu satu persatu runtuh saat dibandingkan dengan data. Ada satu malam ia bilang rapat dengan klien sampai larut. Tapi saya tahu tidak ada agenda rapat malam itu di kalender perusahaan. Ada malam lain
Ia bilang keluar kota, padahal mobilnya terekam, masih berputar di dalam kota, lewat tagihan parkir yang masuk ke kartu perusahaan. Galih tidak pernah sadar bahwa setiap pengeluaran kartu perusahaan tercatat rapi di sistem yang saya awasi. Ia mengira kartu itu memberinya kebebasan, padahal kartu itu justru menjadi saksi paling jujur atas semua kebohongannya. Saya juga mulai memetakan struktur perusahaan dengan teliti bersama Pak Hendra. Kami pastikan tidak ada satu celah pun. Komposisi saham, susunan pengurus, kewenangan rekening. Semuanya kami periksa ulang. Saya ingin saat hari itu tiba, tidak ada satu kata pun yang bisa Galih bantah. Pekerjaan ini melelahkan. Banyak malam saya hampir menyerah. Banyak kali saya menatap foto pernikahan kami di dinding dan bertanya, apakah saya benar-benar harus melakukan ini? Tapi setiap kali keraguan datang, saya teringat senyum Galih di telepon. Saya teringat kalimatnya, istriku cuma di rumah, dia tidak akan tahu apa-apa. Dan keraguan itu pun menguap, berganti tekad yang makin keras. Saya bukan sedang membalas dendam. Saya sedang menegakkan keadilan atas hidup yang saya bangun sendiri. 3 hari sebelum keberangkatan, saya melakukan satu hal yang paling berat. Saya menemui salah satu karyawan senior perusahaan, seorang yang saya percaya, yang sudah ikut sejak Sentosa masih dapur kecil. Namanya Pak Bagus, kepala bagian keuangan operasional. Ia satu-satunya orang di perusahaan, selain saya dan Pak Hendra, yang tahu siapa sebenarnya pemilik mayoritas Sentosa. Bu Maharani, katanya saat saya jelaskan rencana saya. Saya sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Banyak dari kami tahu bagaimana Pak Galih memperlakukan ibu. Banyak yang muak melihat dia menghambur-hamburkan uang perusahaan. Kami siap mendukung ibu. Saya hampir menangis mendengar itu. Selama ini saya mengira saya berjuang sendirian. Ternyata ada orang-orang yang diam-diam menghormati saya, menunggu saatnya kebenaran tegak. Pak Bagus membantu saya menyiapkan dokumen rapat. Ia menghubungi pemegang saham minoritas, yang ternyata juga sudah lama tidak nyaman dengan gaya Galih. Semua sepakat. Saat rapat digelar, suara untuk memberhentikan Galih nyaris bulat. Maka pagi itu, sebelum saya berangkat ke bandara, rapat pemegang saham sudah selesai dalam 30 menit. Cepat, bersih, dan sah secara hukum. Galih diberhentikan, bahkan sebelum ia menyadari ada yang salah. Itulah mengapa saat saya berdiri di hadapannya di bandara, saya begitu tenang. Karena saat itu, secara hukum, ia sudah bukan siapa-siapa di perusahaan yang ia banggakan. Ia hanya belum tahu. Sekarang, izinkan saya melanjutkan ke apa yang terjadi setelahnya. Hari-hari setelah bandara berjalan cepat, Galih pindah ke rumah ibunya. Tanpa jabatan, tanpa akses rekening, tanpa kemewahan yang selama ini ia kira miliknya. Vania, perempuan muda itu, menghilang dari hidupnya secepat ia datang. Begitu tahu Galih tidak lagi memegang apa-apa, ia tidak punya alasan untuk bertahan. Cinta yang dibangun di atas uang akan runtuh saat uang itu hilang. Proses perceraian berjalan sesuai rencana. Saya tidak menuntut macam-macam. Saya hanya meminta apa yang memang hak saya. Dan karena semua sudah jelas hitam di atas putih, tidak ada yang bisa Galih bantah di pengadilan. Pengacaranya sempat mencoba menggugat kepemilikan perusahaan. Tapi akta yang disusun Pak Hendra 12 tahun lalu terlalu rapi. Setiap pasal, setiap tanda tangan, semuanya sah. Gugatan itu kandas sebelum sempat tumbuh. Bu Sukma datang ke rumah saya satu kali, membawa wajah yang sudah tidak sombong lagi. Ia memohon agar saya menerima Galih kembali. Ia berkata bahwa anaknya menyesal, bahwa keluarga harus utuh. Saya mendengarkan dengan sabar, lalu saya berkata dengan suara yang lembut tapi tegas, "Bu, saya menghormati ibu sebagai orang tua, tapi rumah tangga ini sudah dihancurkan. Bukan oleh saya. Saya hanya menolak tinggal di reruntuhannya." Bu Sukma menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat merendahkan untuk saya. Ia pergi dengan diam, membawa pulang penyesalan yang datang terlambat. Setelah semua selesai, saya kembali ke perusahaan. Bukan lagi sebagai bayangan di balik nama suami, tapi
sebagai diri saya sendiri. Hari pertama saya masuk ke kantor sebagai pemimpin resmi. Para karyawan menyambut saya dengan tepuk tangan. Banyak dari mereka yang ternyata sudah lama tahu dan diam-diam menunggu hari ini. Saya berdiri di depan mereka, di ruang yang dulu hanya saya lihat dari balik laporan keuangan. Saya berkata bahwa perusahaan ini akan tetap berjalan, lebih kuat, lebih jujur, dan tanpa lagi uang yang menetes ke tempat-tempat yang salah. Sentosa tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Bebannya hilang, kebocorannya tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya pergi ke kantor, bukan dengan dada yang sesak, tapi dengan langkah yang ringan. Beberapa bulan kemudian, saya akhirnya menunaikan umroh sendiri. Dengan nama saya sendiri, dengan uang halal, hasil kerja saya sendiri di tanah suci. Saya tidak mendoakan kehancuran siapapun. Saya hanya bersyukur. Bersyukur karena diberi kekuatan untuk bertahan dan kejernihan untuk tidak menghancurkan diri sendiri dengan amarah. Perjalanan suci yang dulu hampir dicuri dari saya, akhirnya saya tempuh dengan hati yang bersih. Dan itu jauh lebih berharga daripada balas dendam manapun. Ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan. Sebab inilah yang paling sering ditanyakan orang kepada saya. Banyak yang bertanya, mengapa saya tidak langsung marah saat menemukan bukti pertama? Mengapa saya tahan begitu lama? Padahal hati saya hancur. Jawabannya sederhana. Karena kemarahan yang meledak terlalu cepat hanya akan melukai diri sendiri. Saya pernah melihat banyak perempuan saat dikhianati, langsung berteriak dan mengamuk. Hasilnya, mereka justru terlihat tidak waras. Dan suami mereka dengan mudah berkata bahwa istrinya tidak stabil. Saya tidak mau jatuh ke lubang itu. Saya tahu, dalam dunia tempat saya bekerja, yang menang bukan yang paling keras suaranya. Yang menang adalah yang paling siap buktinya. Maka setiap malam saat dada saya sesak, saya alihkan rasa sakit itu menjadi pekerjaan. Setiap air mata yang ingin jatuh, saya ubah menjadi satu lembar dokumen baru. Saya mengubah luka menjadi persiapan. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam saat Dinda, adik ipar saya, datang ke rumah dengan congkak. Ia berkata bahwa kakaknya pantas mendapat istri yang lebih baik, bahwa saya beruntung masih ditampung, bahwa kalau saya berani macam-macam, keluarga besar akan berdiri di belakang Galih. Saat itu, saya hampir tergoda untuk menjawab. Hampir saya katakan padanya bahwa rumah yang ia injak itu berdiri di atas uang saya, bahwa kakaknya yang ia banggakan itu hanya pegawai dengan gelar besar. Tapi saya menahan diri. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih nasihatnya, Dinda." Lalu, saya antar ia sampai pintu. Karena saya tahu, kata-kata terbaik bukan yang diucapkan saat marah. Kata-kata terbaik adalah bukti yang berbicara di waktu yang tepat. Dan waktu itu, saat itu, belum tiba. Saya juga ingat malam terakhir sebelum keberangkatan, saat saya duduk sendirian memandangi seluruh dokumen yang sudah saya susun. Ada satu momen di mana saya hampir membatalkan semuanya. Saya melihat foto pernikahan kami. Saya teringat masa-masa awal, saat kami berbagi mie instan di kamar kontrakan sempit, saat kami bermimpi bersama tentang masa depan. Untuk sesaat, hati saya melemah. Saya bertanya, apakah saya terlalu kejam? Apakah masih ada jalan untuk memaafkan? Tapi lalu saya teringat satu hal, bahwa orang yang membayar perjalanan suci dengan uang, istrinya untuk membawa perempuan lain, bukan orang yang sedang hilaf sesaat. Ia sudah merencanakannya berbulan-bulan, dengan dingin, dengan sadar. Memaafkan orang yang menyesal adalah kemuliaan, tapi membiarkan orang yang merencanakan pengkhianatan hanya akan mengundang pengkhianatan berikutnya. Saya memilih untuk tidak menjadi korban dua kali. Maka, saya melipat kembali foto itu dan menyimpannya jauh-jauh. Bukan dengan dendam, tapi dengan keputusan yang sudah bulat. Pagi itu, saat saya melangkah keluar rumah, saya bukan lagi perempuan yang patah hati. Saya adalah perempuan yang sudah selesai berduka dan siap menegakkan apa yang benar. Dan setiap langkah saya menuju bandara pagi itu
Terasa seperti melepaskan beban 12 tahun yang selama ini saya pikul dalam diam. Sebelum saya tutup kisah ini, ada satu kejadian lagi yang ingin saya bagikan. Sebab kejadian inilah yang membuat keputusan saya benar-benar bulat. 2 hari sebelum keberangkatan, perusahaan mengadakan acara syukuran kecil di kantor. Galih sebagai direktur tentu hadir. Dan ia membawa seseorang yang tidak saya duga. Fania datang ke acara itu sebagai staf baru bagian pemasaran. Ternyata, Galih bahkan sudah menyusupkannya ke dalam perusahaan saya sendiri. Perempuan itu berkeliling, tersenyum pada karyawan, berlagak seperti orang penting. Saya hadir di acara itu sebagai istri direktur. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Saya berdiri di sudut, mengamati, sambil memegang segelas air. Saya melihat bagaimana Galih memperlakukan Fania, bagaimana tangannya menyentuh punggung perempuan itu saat mengira tidak ada yang melihat. Bagaimana mereka bertukar pandang penuh arti di tengah keramaian. Lalu saya mendengar Fania berbisik pada seorang karyawan dengan nada sombong bahwa sebentar lagi posisinya di perusahaan akan naik, bahwa ia dekat dengan orang nomor 1 di sini. Saya hampir tertawa mendengarnya. Perempuan itu mengira ia dekat dengan pemilik. Padahal ia sedang menghina pemilik yang berdiri 3 meter darinya, memegang gelas air. Saat acara hampir selesai, salah satu karyawan senior, tanpa tahu situasinya, memperkenalkan saya pada Fania. Ini Bu Maharani, istri Pak Galih. Wajah Fania berubah sedikit, lalu ia tersenyum dingin. Ia menjabat tangan saya dengan lemah dan berkata, "Oh, jadi ini istrinya." Senang berkenalan. Nadanya merendahkan, seolah saya hanya pelengkap, seolah keberadaan saya tidak penting. Saya membalas jabatannya dengan tenang. "Senang berkenalan juga," kata saya. "Semoga betah bekerja di sini." Saya tersenyum saat mengucapkannya, karena saat itu saya sudah tahu dalam 2 hari perusahaan ini akan punya pemimpin yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Dan ia, beserta lelaki yang ia banggakan, tidak akan punya tempat lagi di sini. Malam itu, saya pulang dengan hati yang dingin dan jernih. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi belas kasihan yang tersisa. Mereka sudah menginjak terlalu jauh di rumah yang saya bangun sendiri. Dan 2 hari kemudian, di bandara itu, semuanya berakhir persis seperti yang saya rencanakan. Sekarang, izinkan saya menutup kisah ini. Cerita ini mengajarkan satu hal yang ingin saya bagikan kepada Anda semua yang mendengarkan sampai akhir. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia memilih diam. Diamnya seseorang bukan berarti ia bodoh, atau lemah, atau tidak tahu apa-apa. Kadang, diam adalah cara orang kuat mengumpulkan tenaga sebelum berdiri. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari apa yang terlihat di permukaan. Perempuan yang Anda kira hanya ibu rumah tangga, bisa jadi adalah tiang yang menopang seluruh rumah, bahkan seluruh bangunan tanpa Anda sadari. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setia, yang berkorban dalam diam, yang dianggap tidak berarti oleh orang-orang, yang justru hidup dari pengorbanannya. Jika Anda salah satunya, percayalah, kekuatan Anda jauh lebih besar dari yang orang lain kira. Ada juga banyak suami seperti Galih, lelaki yang lupa siapa yang menemaninya saat ia bukan siapa-siapa. Lelaki yang mengira kesuksesan adalah hasil tangannya sendiri, lalu membuangnya pada perempuan yang datang saat semua sudah jadi. Dan ada pula perempuan seperti Fania, yang tahu seseorang sudah beristri, tapi tetap melangkah, bahkan menyeret nama Tuhan ke dalam niat yang keruh. Mereka mengira sedang merebut kebahagiaan, padahal mereka hanya sedang mewarisi pengkhianatan yang sama, yang suatu hari akan menimpa mereka sendiri. Saya tidak membenci mereka lagi sekarang. Galih hidup dengan penyesalannya. Fania pergi dengan tangan kosong. Bu Sukma menua dengan rasa malu yang datang terlambat. Itu sudah cukup. Saya tidak perlu menambahkan apapun. Saya sendiri hari ini hidup dengan tenang. Perusahaan saya berjalan baik, hati saya sudah pulih, dan setiap pagi saya bangun bukan sebagai bayangan siapa-siapa, tapi sebagai diri saya sendiri yang utuh dalam hidup.
Kita memang tidak selalu bisa memilih siapa yang mengkhianati kita, tapi kita selalu bisa memilih apakah akan hancur karenanya atau bangkit lebih kuat darinya. Saya memilih bangkit, dan saya harap siapapun Anda yang sedang mendengarkan ini, di tengah luka Anda sendiri, Anda juga memilih hal yang sama, sebab luka tidak pernah menentukan akhir cerita kita. Yang menentukan adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Apakah kita membiarkannya menenggelamkan kita atau menjadikannya tangga untuk berdiri lebih tinggi dari sebelumnya? Saya pernah berada di titik terendah. Saya pernah merasa tidak berharga di rumah saya sendiri. Tapi saya belajar bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukannya, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri saat semua orang berpaling. Hari ini, saya berdiri tegak, bukan karena saya menang melawan seseorang, tapi karena saya menolak menyerah pada keadaan yang ingin membuat saya kecil. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Mungkin cerita Anda akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.